Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, mari kita rapatkan soft menghadap kepada Allah Ta'ala hatinya. Dalam 1 jam ke depan kita mencoba menelusuri ngaji sama-sama ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, ayat-ayat kehidupan, membaca kitab diri bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini dan melimpahkan kita dengan ilmunya yang bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bergabung kembali ke pertemuan ke-23 ya, kajian suluk online gelombang ke-11 di tahun ini. Kita masih berbincang tentang kisah Musa, yang saya hitung-hitung rasanya setahun ini nggak akan selesai juga gitu ya, jadi kita akan bikin gelombang berikutnya masih berkisar tentang ini gitu, karena kita bisa jadi paham kenapa nama nabi ini sering banget disebut, ceritanya banyak gitu ya, disebar di beberapa surat gitu, agar ini menjadi sebuah panduan betul-betul dan sebuah warning bagi kita di balik kisah ini apa, agar jangan sampai kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab, nauzubillah min dzalik ya, seolah-olah kitab kuno yang berisi kisah-kisah zaman dulu yang seolah-olah tidak relevan. Padahal dari SD kita tuh belajar Nabi Muhammad, mukjizat terbesar apa? Al-Quran. Wah, hafal gitu ya. Di mana mukjizatnya gitu? Toh seakan-akan tidak sebombastis atau tidak semiraculous Nabi Musa yang bisa membelah lautan, atau Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati, Lazarus ya bangkit dari kubur, yang buta jadi bisa melihat, dan lain sebagainya. Di mana letak mukjizatnya? Saya pikir itu PR besar kita selama kita hidup ya, sehingga kita kembali ke alam sana nanti sudah bisa menjadi saksi, iya gitu, saya hidup memegang kaidah-kaidah Al-Quran dan ternyata it work gitu. Contohnya salah satunya, barang siapa beriman beramal soleh dijamin hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah loh ya, bukan sekedar hidup makmur, tapi hayat thayyibah itu sesuatu yang benar-benar pas dengan diri. Yang dicari orang tuh sebenarnya kepasan dirinya gitu. Itu kadang orang nggak paham ya, terjebak oleh hawa nafsu, ingin lebih gitu. Lebih pintar, lebih kaya, lebih gede rumahnya gitu, lebih tinggi pangkatnya, lebih banyak gelarnya, lebih gitu. Padahal belum tentu dikasih lebih itu pas buat dia. Contoh sederhana, kalau anak saya yang umur 8 tahun, si Rumi, dikasih uang jajan lebih 1 miliar, nggak nyampe lah 1 miliar, 1 juta pun dia udah bingung. Yang ada malah pulang bawa permen segerombolan. Waduh, kan nggak pas gitu. Artinya hal yang pas buat kita itu sebenarnya pun kita tidak tahu. Kan ada kaidahnya, kalau kita berpegang kepada Al-Quran itu miraculous, mengubah cara pandang kita. Kita tuh jadi lebih bisa tangguh terhadap kehidupan, bisa jadi lebih kuat, bisa jadi lebih tidak banyak mengeluh, itu dengan Al-Quran. Dan itu ya, sahabat-sahabat, yang paling sulit mengubah, itu mengubah hati orang. Kalau masalah batu jadi emas, itu legenda-legenda banyak gitu ya. Ilmuwan pun nanti udah deket-deket mungkin bisa mengubah macam-macam gitu ya, hilang transporter dan lain sebagainya, tapi mengubah hati, wah. Dan saya pikir Al-Quran harus berbunyi buat kita, jadi berubah ya gitu. Saya tadinya misalkan gampang khawatir menghadapi situasi seperti ini, sekarang dengan kaidah Al-Quran, tenang, semua dijamin. Nah, jadi hayatan thayyibah itu hidup yang baik, gitu, hidup yang pas. Itu dijamin kalau kita iman amal soleh. Pertanyaan berikutnya kemudian, sudah beriman belum? Kau sudah beriman, sudah beramal soleh belum? Nah, ini yang kita bahas di dalam kajian suluk gitu. Apa makna iman? Apa sih amal soleh? Karena amal soleh tidak sesederhana mengerjakan kebaikan.
Tidak sesederhana good deeds gitu ya. Paling susah kalau saya menerjemahkan amal soleh. Kalau ke bahasa Inggris jadi good deeds itu nggak pas gitu. Jadinya hilang, ada suatu rasa yang hilang, ada suatu kepresisian yang hilang, ada suatu kedalaman yang tidak terjangkau lagi dengan perkataan good deeds. It's amal soleh, nggak bisa diterjemahin. Tinggal dijelasin apa itu soleh. Gitu. Karena nanti berkait dengan Nabi soleh, gitu ya. Makanya amazingnya Al-Quran adalah kata originalnya di-preserve dalam bahasa Arab. Itu yang menjadi kunci sebenarnya. Karena terjemahan itu, kalau sudah kita baca terjemahan, yang namanya menerjemahkan ya, translation itu aslinya translare, itu menyeberangkan, pasti ada elemen-elemen yang nggak kebawa semua. Jadi wajib buat kita sebenarnya belajar dikit-dikit bahasa Arab, seminimalnya term-term kunci itu kita tetap pakai bahasa yang Al-Qur'annya gitu. Nah, kita masih berbincang tentang hawa nafsu, sahabat-sahabat, karena sudah masuk dalam penggal Nabi Musa bersama Nabi Harun menghadap Firaun. Nabi Musa gambaran sebagai jiwa, Firaun adalah hawa nafsunya. Hawa nafsu itu yang selalu menyesatkan kita, melencengkan kita dari hayatan thayyibah, dari hidup yang terbaik kita. Kenapa? Sekali lagi, hawa nafsu itu dia produk bentukan di later stage, ketika jiwa kita yang di awal sudah bersaksi di Al-Arsal 72 ya, di alam alastu birabbikum qala bala syahidna, itu jiwa sudah punya pengetahuan tentang siapa dia, Rob. Itu cinta pertama kita. Cinta pertama jiwa. Sedangkan hawa nafsu cinta pertamanya dunia. Karena dia lahir di negeri ini, di negeri dunia. Wajar karenanya dia tidak bisa melihat beyond that. Karena dia tidak pernah, makanya tugas jiwa kita harus mengajari hawa nafsunya. Nanti hawa nafsunya bisa tunduk. Sampai nanti di akhir kisah Firaun ini dia akan tunduk. Diabadikan itu kata-kata itu dalam Al-Quran, luar biasa ya. Mungkin pada saat itu, coba bayangkan dia lagi tenggelam tuh. Udah sakaratul maut, siapa yang ada di sekitar dia? Dan siapa yang bisa merekam dia bicara itu? Kalau bukan Rabbul Alamin yang mendengar segala sesuatunya. Itu menakjubkan sekali. Jadi kita di sini harus jadi takjub ya, bahwa Allah tuh hadir loh gitu. Dia hadir dan mempreserve kunci-kunci tertentu. Seperti halnya Allah Ta'ala mengabadikan suatu penggal ketika Nabi Musa alaihissalam lari ke negeri Madian. Ya, ingat kisahnya, dia ada di sumur dan menolong dua anak perempuan, gadis perempuan yang sedang kesulitan mengambil air di situ. Dia tidak tahu itu anaknya seorang nabi. Yang Musa lihat ada dua perempuan kesulitan memberi minum ternak-ternaknya di sumber air itu. Kenapa? Karena di situ ada penggembala-penggembala lain yang lebih beringasan dan nggak ngasih jalan buat mereka. Apa yang Musa lakukan di saat itu? Padahal dia udah capek lari dari Mesir, ya, negeri, dan tidak membawa bekal. Juga dia mau mengambil resiko karena berangasan gitu orangnya. Dia bisa saja terbunuh di situ dalam sebuah konflik, ingin memberi minum pada a total strangers, dua anak perempuan yang dia tidak tahu. Di situ tidak ada dialog apapun. Ketika Musa selesai menolong dua orang anak perempuan itu, dia kembali berteduh di bawah pohon. Yang mengungkapkan ihwal itu kemudian berpuluh tahun kemudian adalah ketika Musa ketemu Nabi Khidir. Nanti kita ketemu lagi kisahnya tentang 3 hal dalam surat Al-Kahfi. Kapal yang ditenggelamkan, anak kecil yang dipenggal, dan dinding rumah yang ditegakkan lagi. Di situ Musa kan bertanya, kalau engkau mau, katanya, kita bisa meminta upah kepada penduduk negeri ini. Ihwal, kita sudah bekerja menegakkan dinding. Di situ Nabi Khidir
unexpectedly berkata, apakah kamu meminta upah dulu waktu menolong 2 perempuan itu? Kaget kan? Nabi Khidir baru ketemu kemarin gitu kan. Kok tahu peristiwa berpuluh tahun yang lalu? Ini Nabi dapat informasi dari Allah Ta'ala. Sang Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala, Musa itu dulu ikhlas menolong 2 orang itu. Harusnya dia juga tidak usah meminta upah, begitulah pada Ikhwal membangun tembok itu. Di situ banyak kisah yang kemudian mesti kita renungkan ya, bahwa oh ya Allah tuh ada ya, merekam semua ya gitu. Dan di situ kita menjadi lebih terpesona, dan kemudian oh jadi kalau niat kita baik, Allah akan rekam. Nggak perlu digembar-gembor. Ini disimpan dalam Al-Quran gitu ya. Jadi keikhlasan itu sahabat-sahabat jangan khawatir. Itu memang kata kunci ya, ikhlas itu. Niat itu bisa mengubah seseorang. Keikhlasan itu sampai Rasulullah tuh ditanya oleh sahabat, apa itu ikhlas? Rasulullah tidak bisa jawab. Tanya ke Jibril alaihissalam, Jibril tidak bisa jawab. Akhirnya apa coba katanya? Ikhlas itu rahasia antara Tuhan dengan hambanya. Segitunya. Sampai tidak terdefinisikan. Rahasia antara Tuhan dengan hambanya. Jadi artinya kita tidak bisa menilai keikhlasan seseorang. Oh kamu mah nggak ikhlas, belum, nggak tahu kita. Orang kita aja sendiri kadang-kadang nggak salah gitu ya meneropong, rasanya sih ikhlas, tapi kemudian ternyata terbakar gitu ya. Kadang kita salah menilai diri sendiri. Keikhlasan itu sesuatu yang sederhana, namanya sudah sering disebut gitu, ikhlas saya, tapi itu betul-betul hal yang bisa mengubah sahabat-sahabat. Jadi dimulai dari niat ya, niat yang ikhlas. Kalau mau mengubah kehidupan kita tidak pernah tahu keikhlasan kecil mana yang bisa mengubah kehidupan kita 180 derajat. Barangkali ada paku di jalan atau beling ya, bekas pecahan botol yang aduh kasihan nanti kalau ada orang jalan keinjek, diambil disimpan di tempat sampah. Barangkali sesimpel itu, yang dia pun nggak ngeh gitu ya, yang dia pun lupa dia mengerjakan itu gitu. Barangkali pernah menolong ibu-ibu nyebrang yang dia susah nyebrang jalan gitu. Nah barangkali sesuatu, misalkan kita lagi butuh duit, tiba-tiba saudara datang minta, aduh sebenarnya, tapi ya udahlah bismillah. Nah, kita tidak pernah tahu di poin mana, tapi kemudian itu yang mengubah kehidupan kita. Tiba-tiba bisnis dijalankan, tiba-tiba inspirasi membuncah, tiba-tiba kehidupan rumah tangga kok jadi membaik gitu ya, tiba-tiba hubungan dengan mertua kok jadi harmonis, dengan anak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kunci-kunci mengubah kehidupan dengan ajaib. Daripada kita yang terlalu mengandalkan pikiran kita, terlalu mengandalkan semua plan kita, bukan berarti tidak boleh berencana ya, tapi tawakalnya kemana gitu, kepada Allah atau kepada rencana kita. Nah, di situ sekali lagi kita masuk ke tentang hawa nafsu. Hawa nafsu ini tricky banget. Semakin kita belajar agama, semakin dia punya dalil untuk pembenaran dirinya. Karena hawa nafsu itu ada 2. Hawa nafsu yang positif, hawa nafsu yang negatif, istilahnya ya, supaya gamblang. Hawa nafsu positif adalah dia bisa punya argumen seolah-olah itu baik, for the sake of religion misalkan, untuk ibadah. Tapi sebenarnya hawa nafsu. Jadi misalkan kita, aduh saya ingin sholat lama, tapi anak terbengkalai ya, suami nggak keurus, rumah berantakan. Hati-hati itu hawa nafsu barangkali. Kita pengen ngaji lama-lama, kelamaan gitu maksudnya. Karena hawa nafsunya udah pengen ngejar khatam gitu misalkan ya. Bukan berarti tidak boleh khatam sahabat-sahabat. Ini poinnya adalah lebih ke coba ditakar dengan baik gitu. Coba dibaca dengan baik, karena kita tuh punya kewajiban tuh banyak. Kita nggak bisa hanya selfish gitu ya, aku pokoknya pengen menyepi di gua kita kan mungkin berupa apa gitu, tidak perlu sebuah gua yang fisik, tapi kita menenggelamkan diri dalam sebuah
aktivitas sedemikian rupa sampai menelantarkan kewajiban yang lain, itu jangan-jangan hawa nafsu yang ngedrive gitu. Apapun itu, hawa nafsu itu pokoknya dia menggelincirkan kita dari jalan kebersyukuran. Itu yang kemudian diprovokasi oleh iblis yang datang dari depan, belakang, kiri, kanan. 4 arah itu. Yang sebenarnya 4 arah itu dijaga tuh di dalam qalb. Oleh karenanya struktur Ka'bah itu kotak. Itu menunjukkan 4 directions secara architectural. Luar biasa. Kenapa nggak bulat gitu ya? Kenapa nggak segi 5, segi 6, atau pentagon misalkan? Segi 4. Ini bicara tentang hal yang dalam tuh sebenarnya. Kalau kita mau mengkaji struktur Ka'bah. Kenapa segi 4? Kenapa dimensinya 10 kali 12 kali 16 misalkan? Ataupun kenapa di dalamnya kosong sebenarnya gitu. Nah, kenapa dipakai kiswah dalam sejarah dan sebagainya. Situ ada 4 tiang, mencerminkan kita tuh manusia gitu. Ada 4 malaikat penjaga dan lain sebagainya lah, dalam sekali. Intinya sekali lagi hawa nafsu itu cenderung menyesatkan kita dari jalan kebersyukuran. Orang jadi nggak bersyukur dengan keharianiannya, jadi misuh-misuh gitu. Anak gini jadinya sesuatu yang sebenarnya datang secara natural dan sebagai sebuah nikmatnya, dia pandang sebagai sesuatu yang mengganggu. Karena si hawa nafsunya memandang ini tidak penting, yang penting adalah ini gitu. Jadi salah dia. Kan jadi nggak bahagia. Padahal tetap saja takdir Allah itu jalannya seperti itu. Anak mesti diurus, suami mesti diopenin gitu ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita punya berbagai dimensi yang harus kita hadapi dengan sebuah takaran keadilan yang pas. Dan itu tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali kita tidak meminta pertolongan pada Allah Ta'ala. Dijamin nggak bisa. Kita tuh nggak bisa adil kalau Allah tidak bantu kita untuk adil. Dia akan membantu kita lewat hati kita, lewat pengaturannya, seperti bayi yang ada di dalam kalau kita gendong bayi yang baru lahir tuh ya, dia mau aja kan diganti popok itu gampang ngaturnya, makin gede makin susah, pengen ngambil ini, udah makin merangkak, makin sulit diatur, udah puber, udah bisa ngomong, makin sulit lagi tuh bisa nyalot balik gitu. Jadi orang yang berserah diri itu seperti bayi baru lahir, dia diem aja gitu, diganti popoknya, itu harus seperti itu. Kalau kata Rasulullah, seperti mayit malah yang sedang dimandikan. Bukan bayi lagi, mayit udah nggak bergerak itu. Dalam arti kita percaya aja lah udah. Kalau memang kita mau berserah diri ya, kita mengaku Muslim, yang katanya Islam berserah diri, ya udah 100% aja. Biarkan dia yang bergerak. Biasanya kita tuh suka setengah-setengah. Ketika sholat, ketika dalam ritual agama buat Tuhan. Yang lain aku yang atur gitu. Nah, perihal aku yang atur, ini kita bicara tentang Firaun. Nanti kita akan lihat ya ayatnya. Ini semua bicara tentang siapa sih Tuhan. Jadi karakteristik hawa nafsu itu dia selalu playing God. Dia merasa dia yang ngatur. I'm in control of my life. I'm in charge of my life. Gitu. Aku tahu, I know what I want gitu. Itu karakteristiknya. Kita lihat dulu, kita ngaji di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Ini dialog tentang Musa ya dan Firaun. Kita lihat auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka diperintahkan Musa datang bersama Harun menghadap Firaun. Itu juga simbol sahabat-sahabat. Untuk menghadapi hawa nafsu ya, gunakan 2 akal tuh, akal jiwa sama akal raga. Musa itu lambang dari jiwa. Harun itu kakaknya, lambang dari raga. Memang secara yang turun timeline-nya duluan ke bumi kan raga duluan. 120 hari baru si jiwanya turun. Jadi Harun atau raga sebagai kakaknya si jiwa, walaupun kemudian jiwa ini harus menjadi pemimpin, raja di dalam qalb.
Maka disebutkan, datanglah kamu berdua kepada Firaun. Ini nanti kaidah dalam menaklukkan hawa nafsu kita. Kita nggak bisa hanya sekedar bicara akal yang melangit tanpa memikirkan kondisi buminya, gitu. Ini menarik ya. Ini kalimatnya, katanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, katakan gitu. Ini kata Allah ya. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Rabbul Alamin. Ini kata-kata Allah yang diajarkan kepada Musa dan Harun dalam menghadapi Firaun. State this, dia bikin statement ini. Jadi isunya adalah tentang mereka adalah seseorang yang diutus oleh Rabbil Alamin. Nah, pegang ya, Rabbil Alamin. Untuk apa diutus? Permintaannya adalah lepaskan Bani Israel untuk pergi bersama kami. Jadi pada saat itu Bani Israel itu menjadi bangsa yang dijajah oleh Mesir. Jadi kuli bangunan, membangun piramid gitu ya, bikin tanah liat dan lain sebagainya. Dikasih sih makan, minum ya, tidak mengembara lagi seperti dulu, tapi terkungkung gitu. Nah, ini yang dalam Al-Qur'an ini harus dilepaskan, bebas. Bani Israel tuh harus tidak boleh berada dalam jajahan Firaun. Tapi nanti kita akan lihat sahabat-sahabat ya, ketika episode melintasi Laut Merah, orang-orang Bani Israel yang akhirnya bisa dibebaskan itu, banyak yang mengeluh karena kemudian terkatung digurun, dia harus jalan. Di antara mereka ada yang berkata, aduh coba dulu kita tetap aja di negeri Mesir ya, nggak usah hijrah. Mungkin kita lebih enak di rumah, masih kayak gini nonton TV, barangkali kalau zaman sekarang ya, ada AC-nya, ada kipas angin atau apa, nggak mesti jalan-jalan keluyuran kayak begini, tidak menentu gitu. Ada tuh perkataan seperti itu. Ini kita banget gitu. Ini hawa nafsu elemen diri yang terbiasa dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau zaman istilah manajemen sekarang tuh udah terbiasa di comfort zone-nya. Padahal comfort zone itu belum tentu yang terbaik buat dia. Kadang seseorang menggadaikan kebahagiaan jiwanya just for the sake of establishment. Hanya karena dia ingin dipandang oleh orang nggak gagal. Hanya ingin dipandang sukses dalam tanda kutip ya, dalam arti ya duniawi. Tapi hatinya tidak bahagia dan dia tahu sebenarnya. Tapi dia tutup mata. Sebenarnya dia nggak bahagia di pekerjaan yang ada misalkan ya. Tapi kalau aku mundur malu gitu. Tapi kalau aku ganti profesi ke profesi itu yang aku lebih suka, duitnya dikit misalkan. So for the sake of the money gitu. Yang sebenarnya nggak dikit-dikit banget dan dia hanya harus mengadjust lifestyle-nya gitu, tapi gengsi gitu. Nah, itu gengsi itu udah karakteristik hawa nafsu. Dia jadi tidak bebas karena dia lebih memperhitungkan apa yang orang katakan, apa kata orang nanti. Apa kata saudara-saudara saya? Mana lagi nanti kalau lebaran berkumpul, waduh, malu saya. Biasanya ajang lebaran suka dijadikan wah, pamer harta ini, kan suka ngeper sih, datang dia pakai mobil baru. Kamu kok mobilnya 10 tahun nggak ganti-ganti, ngeper gitu ya. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kan bikin orang menjadi tidak bebas. Nah, ketidakbebasan itu, jadi itu seperti Bani Israel yang sedang diperbudak oleh hawa nafsunya. Sebenarnya dia nggak bebas. Dia tuh melakukan itu karena nggak mau dianggap rendah oleh orang lain. Tapi, aduh itu betul-betul dia hanya khawatir dia dan keluarganya dipandang rendah gitu. Dalam kacamata orang banyak ya, dalam arti materialistik banget gitu. Dan untuk itulah dia sanggup kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu untuk menjaga martabat keluarganya whatsoever gitu ya. Tapi sebenarnya itu sebuah ilusi. Karena hatinya merana.
Dalam melakukan itu hatinya kosong. Aku tuh ngapain ya gitu. Dan dia mencoba untuk numb that pain ya dengan upaya-upaya horizontal. Ada yang masuknya ke dunia seks misalkan ya. Seks bebas. Mungkin prostitute. Maybe have another ya, will atau pill atau ada yang shopaholic, ada yang makanan larinya. Pokoknya something that can make you feel better at that moment sampai tidur dan lupa gitu. Ada yang masuk ke drugs itu mungkin dan lain sebagainya. But it's just a temporary. Itu semua cuman symptomatic treatment yang tidak menghilangkan akar dari sebuah ketidakbahagiaan yang paling dalam. Karena dia tidak menjalani hayatan thayyibah. Kehidupan yang sejati di situ, di mana jiwanya memang mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Yang di situ mata airnya, mana salwanya akan hadir. Yang sebenarnya Allah persiapkan untuk Bani Israel adalah mana salwa, makanan ya dari langit dan dari bumi, tidak diperbudak oleh Firaun, tidak diperbudak oleh gaji gitu, sekedar itu gitu ya. Bukan berarti ya udahlah keluar kantor semua, enggak gitulah. Kita harus hati-hati membaca itu. Ini lebih kepada hati ya, kajian suluk itu lebih kepada hati. Kita boleh dimanapun kita berada, yang penting hati tidak bergantung kepada pekerjaan itu, kepada gaji itu, kepada skema apapun. Setitik pun tidak mau bergantung ke situ. Gitu. Nah itu sulit, tidak mudah sahabat-sahabat. Harus banyak tempaan dalam kehidupan untuk memutus rantai-rantai kebergantungan yang tak nampak itu. Kadang Allah bantu dengan ya ujian itu. Ujian itu sebenarnya menampakkan siapa kita. Makanya buat orang beriman itu wajib adanya ujian. Kalau nggak diuji, nggak kelihatan. Udah paham belum itu? Atau jangan-jangan cuma wacana di sini saja. Udah sabar. Begitu jeng ketemu yang peristiwa tertentu, baru kelihatan level sabarnya di mana. Gitu ya. Jadi hawa nafsu itu bertingkah seperti Tuhan dengan T kecil, playing God. Maka di sini nampak dalam firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun, katakan kepada Firaun bahwa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Rabbul Alamin. Ini bicara tentang siapa dia, Rabbul Alamin. Dan permintaannya untuk melepaskan Bani Israel. Kita lanjutkan ke ayat 18-nya. Ini jawaban dari Firaun. Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Ini kalimatnya adalah qala. Alam nurabbika fina, tuh kan Rob lagi tuh. Bukannya kami yang mengasuhmu. Rob, alam rabbika, bukankah kami yang ngatur memelihara kamu? Itu selalu isunya, dia merasa jadi Rob. Kan Firaun itu dia memproklamasikan dia, aku Tuhan, Rabbul Alamin. So, aku Tuhan semesta alam. Bukankah kami yang memelihara kamu tuh? Seperti itu. Jadi buat hawa nafsu dia tuh karena lahir di dunia ya, di alam ini dia nggak melihat beyond. Dia, loh, bukan yang ngasih gaji kamu tuh perusahaan. Nah, kamu kata mundur gimana? Duit dari mana gitu kira-kira. Loh, bukan kamu suami yang ngurusin, terus kalau kamu pisah gimana? Nah, misalkan gitu ya. Karena dia si hawa nafsu nggak kepikir gitu bahwa ada yang namanya rezeki tak terduga, ada skema sesuatu yang gaib, itu buat dia belum ke sana. Itu karakteristik dari hawa nafsu, sahabat-sahabat ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini ayatnya. Jadi, karena hawa nafsu itu tidak memiliki akal dalam ya, dia tidak bisa mendeskripsi atau mengimajinasi Tuhan yang tinggi. Berbeda dengan jiwa. Jadi hawa nafsu itu hanya bisa melihat Tuhan-Tuhan yang kelihatan. Oh, bahwa kalau nggak makan, lapar. Buat hawa nafsu,
saum itu susah. Lah kalau aku nggak makan gimana aku bisa mati? Ya gitu kan. Kayak orang di sini tuh kan, kamu seharian puasa, ih bisa nggak minum? Wah kok bisa? Itu memang dia seperti itu berpikirnya. Jadi yang dilihat oleh hawa nafsu, Tuhan itu bukan Tuhan Rabbul Alamin, Sang Rob ya, yang ketika jiwa bertestimoni alastu birabbikum qala bala syahidna di dalam surat Al-A'raf 172. Hawa nafsu Tuhan yang dilihat adalah Tuhannya, orang tuanya, bisa jadi Tuhan buat dia. Karena orang tua yang ngurus aku, orang tua yang ngasih aku, orang tua yang mengurus semuanya sampai sekarang wasiat dapat harta warisan dari orang tua. Bisa jadi tapi menuhankan orang tuanya. Bahkan di atas Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Buat hawa nafsu yang konkret adalah jabatan atau gaji atau kehormatan atau kekayaan dan lain sebagainya. Hawa nafsu hanya percaya dengan hal-hal yang nampak, hal-hal yang konkret, yang nyata, dapat terukur. Seeing is believing, kata dia. Show me the money, kalau nggak ada duitnya, nggak mau gitu. Padahal, coba bayangkan ya, di mana prinsip ekonomi yang mengatakan, kalau prinsip ekonomi gini, semakin kamu banyak duit ya harus banyak nabung, investasi, biar nanti cari yang return-nya paling besar, kan begitu. Cara untuk menduplikasi kekayaan tuh seperti itu kalau prinsip ekonomi. Kalau kata Rasulullah apa? Sedekah. Nggak masuk akal. Sedekah. Kan berkurang saldonya. Nah, kan itu jalan suluk tuh. Tapi sahabat-sahabat, di dalam dunia yang selalu mengandalkan semua serba diukur, semua serba terukur, semua harus ada buffernya direncanakan, Tuhan menjadi tidak nampak. Contohnya, here we are, saya ada di masyarakat barat yang semuanya serba terukur, semua rapi, semua ada, and yet the majority of the people agnostic or atheist. Tuhan tidak menjadi bagian dari perbincangan. Dia bisa berhasil karena ini ekonomi factor, growth this, growth that. Tuhan menanggulangi bencana, ya kita harus bikin tanggul segini, gini, proyek mega. Nggak bicara bahwa bagi Allah memudah, hancur begitu saja, dibikin aja gempa, bikin aja pandemi kayak kemarin, dikirim satu virus kecil yang bermultiplikasi, bungkam semua. Apa nggak cukup itu peringatan pandemi kemarin? Terus kemudian orang sekarang blur lagi, jalan-jalan, kayaknya lupa gitu. Bahwa hidup itu rentan, dan hidup itu ada yang ngatur, ada kekuatan yang beyond that. Gitu. Perusahaan sebesar apapun bisa kolaps. Apa nggak gitu? Apa nggak sadar? Mau seperti apa digebraknya gitu sampai orang sadar. Makanya kata Rasulullah, orang itu kalau cari dunia nggak akan puas sampai tanah memenuhi mulutnya. Artinya udah dikubur di dalam tanah. Selesai, diem dia. Jiwanya merana, masuk ke alam sana. Dia pikir, dengan hidup selesai, aku selesai kehidupan, I'm cease to exist. No, it's not. Anda selesai di sini, yang mati itu raga. Itu semua informasi ini ada di dalam agama, para rasul turun untuk itu. Awas ya, awas nanti ada alam barzah, ada alam akhirat. Hati-hati, siapkan bekal menuju akhiratmu gitu. Jangan sampai kita nyesel. Begitu jantung kita dibikin menggap-megap, sakaratul maut menjelang, udah selesai. Nggak ada kesempatan beramal soleh lagi. Nggak ada kesempatan minta maaf. And make up for all our mistakes. Nggak ada kesempatan mengejar itu semua. Nah, sebelum itu datang, sebelum hari itu tiba, dan itu niscaya kita tidak tahu kapan, mari kita isi setiap nafas kita dengan sebuah kebersyukuran, dengan sebuah
keberserah-dirian, dengan sebuah pemujaan yang dalam kepada Dia, dengan sujud yang demikian khusyuk gitu, bahwa terima kasih ya Allah, apapun yang kau terima, aku terima dulu. Memang ada hal yang aku belum paham, tapi I believe in you. I believe in you. Itu yang akan mengubah sahabat-sahabat. Karena itu kita berbicara tentang pertarungan antara jiwa dan hawa nafsu, ya, sesuatu yang besar. Kata Rasulullah, ini jihad akbar gitu. Tapi kita harus tahu, paham, ini hawa nafsu nih kerjanya seperti ini. Dia itu dablek seperti saya bilang, susah. Susah, argumentasinya selalu yang mana, show me gitu. Dia selalu ingin sesuatu yang nyata dan dapat terukur. Padahal dalam hidup, Masya Allah, banyak hal yang gaib. Itu lihat surat Al-Baqarah. Ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Di salah satu rukun iman pun harus iman kepada yang gaib. Gaib itu bukan arti alam setan, jin atau apa, tapi hal yang tidak nyata oleh mata fisikal kita, oleh perhitungan kita, and yet Allah pegang itu. Dan kita harus lebih percaya dengan apa yang dalam pegangan Allah dibanding sekedar apa yang ada dalam genggaman kita. Sementara hawa nafsu hanya percaya hal-hal yang konkret. Tapi jika hawa nafsunya beriman, dia akan mulai paham tentang Tuhannya. Seperti nanti, ini Musa ini lagi ngajarin Fir'aun. Nanti Fir'aun akan menolak permintaan itu. Dan kita sudah membahas tentang ada wabah yang kemudian turun bertahun-tahun. Ini dialognya terjadi bertahun-tahun, di situ ada wabah. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, ada wabah belalang, katak, dan lain sebagainya. Itu sebagai suatu pernyataan tuh, ketika Allah Ta'ala melepas, ya kan Fir'aun yang mengklaim, I am the Lord, aku Tuhan, aku yang menguasai negeri Mesir. Kata seolah-olah Tuhan tuh bilang gini, oh, you think you're in charge? Oke, aku lepas tangan. Berantakan. Itu Allah lepas tangan tuh berantakan, tiba-tiba belalang, semua aneh tuh. Sampai air sungai jadi darah. Itu kan sesuatu yang pecah tuh kepala Firaun. Gimana? Kok bisa begini? Jadi sahabat-sahabat ya, jangan-jangan kehidupan kita amburadul gitu ya. Kok nggak berhenti nih masalah? Jangan-jangan kita playing God itu terlalu pede. Aku bisa. Terus kata Allah, ya udah, oke. I'll let you go. Your own risiko ya, take your own risk. Allah melihat aja gitu kali ya. Astagfirullah. Terus kita yang kelabakan. Nggak bisa keluar dari pasir isap itu gitu. Dan kita merasa, oh aku bisa, aku punya plan ini, plannya, aku minta tolong sama ini, pokoknya bisa. Melupakan Tuhan. Definisi Al-Quran, orang yang melupakan Tuhan itu disebut fasik, sahabat-sahabat. Orang yang melupakan Tuhannya. Dalam Al-Quran dikatakan, jika orang melupakan Tuhannya, Allah akan bikin dia lupa akan dirinya. Dia lupa, harusnya ngerjain apa di sini. Pokoknya, wah yang namanya masalah itu nggak akan habis-habis ya. Masalah kantor, masalah rumah tangga, sama anak, nggak akan habis-habis. Terus kalau kita hidup hanya memadamkan api masalah satu ke yang lain, tahu-tahu kita kulit keriput, rambut putih semua, and we are in the verge of our life, and then kita lihat, what am I doing gitu? Aku cuman seperti ini, rat race gitu, dia seperti tikus yang lari dalam yang bola itu ya, hamster tuh, dia seperti lari, atau kita di atas treadmill, nggak kemana-mana sebenarnya, dia udah merasa lari jauh tapi nggak kemana-mana. Artinya tidak kemana-mana adalah dia tidak kenal Rabb-nya. Dia tidak kenal. Dan kita mesti benar-benar berpikir ya, ketika kita ditanya oleh pertanyaan pertama di alam barzah, man robbuka? Siapa Robmu? Siapa yang memelihara kamu? Siapa yang ngurusin semua ini? Bisa nggak kita bersaksi dengan sepenuh jiwa kita dan bilang, itu Allah yang ngurusin. Dan itu tidak akan pernah bisa terucap ketika kita tidak pernah punya pengalaman bahwa dia langsung yang ngurusin.
Ketika kita tidak pernah punya pengalaman, aku nggak punya apa-apa, tiba-tiba datang. Aku nggak bisa melakukan sesuatu, tiba-tiba hadir. Artinya momen-momen fakir dalam hidup itu sebuah keniscayaan bagi seorang berjalan menuju Allah. Disitulah dia mengenalkan dirinya. Disitulah sebuah episode kita, oh dia ya, Allah yang nyembuhin. Memang lewat ini, lewat itu. Tapi kemudian, ya cara Allah menyembuhkan atau mengirim rezeki kan nggak mungkin jatuh dari langit. Kita lagi di alam sini, pasti lewat cause and effect. Pasti lewat siapalah, tiba-tiba dibikin ada pelanggan kayak atau apa. Tapi akal hati kita harusnya melihat, oh, itu yang mendatangkan Allah. Sehingga semua kehidupan menjadi bermakna. Sama juga ketika sebuah episode yang menyakitkan datang, kita tidak sekedar melihat bahwa orang itu yang salah. Sehingga kita terjebak kepada blaming. Ya udah, jadi victim. Kalau udah jadi karena dia aku begitu, ya udah nggak kemana-mana tuh. Dia tidak melihat Allah izinkan ya. Kenapa Allah izinkan ya? Nah di situ Rob itu berfungsi. Oh dia makin mengenal Robnya. Oh mungkin karena aku terlalu begini, Allah menapis hal tertentu. And so on and so forth. Jadi di situ kembali lagi tentang Firaun, isunya adalah ketika Firaun mengklaim dirinya sebagai Rabbul Alamin. Dia menyangka dia yang mengatur semua negeri dan rakyatnya. Ketika Allah ditantang seperti itu, aku angkat tangan seolah-olah begitu ya, dan tidak mengatur lagi, maka yang muncul adalah topan, belalang, kutu, katak, darah. Waduh, mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, barangkali ini jadi refleksi buat kita juga ya. Kalau ini musibah nggak berhenti-berhenti, ayo barangkali tawakalnya belum bagus nih gitu. Jadi sholat taubat, sholat hajat, sujud dalam-dalam gitu. Itu caranya, perbaiki hubunganmu dengan Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan memperbaiki urusan kita. Gitu. Baik, kita kasih slot untuk sharing session dan diskusi ya. Biar nggak saya aja yang ngomong gitu. Sahabat-sahabat silakan, saya undang lewat chat, boleh di unmute juga boleh ya, silakan. Barangkali jadi sedekah buat sahabat-sahabat berbagi di sini, berbagi kesaksian tentang pembacaan diri ya dalam Al-Quran. Ini melawan hawa nafsu ini tidak mudah nih. Ayo kita perkaya khazanahnya dari khazanah yang sahabat-sahabat punya dengan pengalamannya sendiri-sendiri. Silakan. Iya, yang kirim lewat chat juga boleh. Nanti kita akan masuk kepada penggal bahwa ada dialog rahasia gitu ya, yang kita sudah singgung minggu lalu. Pertanyaan Fir'aun dijawab lain oleh Musa. Itu menarik itu. Itu kita bahas minggu depan insya Allah tentang detailnya. Silakan sahabat-sahabat, ayo yang mau berbagi tentang topik-topik yang terkait pengalamannya dalam kehidupan, pernah misalkan hampir-hampiran terus Allah datang. Itu episode-episode dia datang memperkenalkan dirinya tuh. Dan selalu inspiring ya. Selalu inspiring. Di antaranya kalau kita lihat salah satu episode tayangan yang bagus tuh Kick Andy tuh ya, dia suka undang orang-orang yang inspiring kehidupannya. Tukang beca, anaknya banyak gitu ya, semua jadi dokter tuh. Ya, ketika ditanya polos aja, katanya kenapa semuanya dokter, ya itu biar bukunya sama dipakai semua katanya. Kita mau 1-2 anak aja kelabakan gitu ya, bisa enggak. Ya sang Rob menyatakan dirinya bahwa aku yang ngurus biaya anak-anak sekolah, aku yang mengurus masa depan mereka. Itu sesuatu yang kata Al-Qur'an ya, jangan seorang ibu dibuat khawatir gitu, dibuat susah oleh anaknya.
anak itu adalah milik Tuhan. Memang lewat kita dititipkan ya, masa langsung jebrol gitu dari langit gitu ya. Kan enggak, dia dari lahir, diurus gitu ya. Tapi siapa yang menjamin rezekinya, siapa yang menjamin teman-temannya, jodohnya, dan lain sebagainya, ya Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir, tugas kita hanya memanfaatkan, memberikan yang terbaik setelah itu. Mbak Desi udah open mic, silakan. Iya, Teh Tessa, Ya, kedengaran? silakan. Kedengaran jelas, Assalamualaikum. alhamdulillah. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi mau wabarakatuh. berbagi aja. Mangga. Maaf ya lagi flu. Flu ini Ini seorang Sunda. Atau karunya flu. Sok, ingin berbagi mangga teh. aja pengalaman selama saya ikut kajian suluk. Mungkin tahun 2019 mulai ya. Iya. Pada saat itu kan saya masih kerja di salah satu bank BUMN sebagai marketing. Udah tahulah kegiatan marketing di bank BUMN dengan target Iya. yang gila-gilaan gitu ya. Tapi kan keren tuh ya, pakai seragam, kantornya Iya juga gitu ya, bagus, gaya aja ya Teh ya. ciga-ciganan gaya gitu ya. Terus Dianterin mobil gitu ya, ketemu sama heeh, Pak Bupati, instansi-instansi, iya. pokoknya keren lah sama pejabat itu udah kenal banget gitu ya. Itu selama 10 tahun saya jalani, target itu selalu kecapai. Entah kenapa itu tiap tahun itu target selalu kecapai sampai saya dapat bonus, saya dapat penghargaan gitu. Tapi di akhir-akhir tahun 2019 itu kok aneh ya perasaannya itu gitu, asa nggak enak gitu ya. Di tengah pencapaian-pencapaian yang Wah gitu ya. wah gitu ya. Kalau menurut orang wah banget gitu. Nah, itu saya kebayang. mulai aneh lah gitu, kenapa ya ini teh apa gitu. Promosi udah di depan mata gitu ya, siaplah gitu ya. Tapi pas 2019 itu saya kok bingung gitu. Ini bener nggak ya? Soalnya pas di situ saya mulai mikir, sholat saya kadang-kadang sering di akhir-akhir gitu ya. Soalnya kan saya pergi ke mana gitu. Kadang zuhur udah mau asar gitu kan. Soalnya kan kadang-kadang males make make up lagi gitu kan, males kadang mikir gitu kan. Sekalian nanti Sering aja gitu ya. kadang-kadang Jadi Tuhan mah jamaah nomor aja sekian gitu. weh enggak gitunya Allah kengke we Gitu. gitu. Terus Gitu. Makanya pas kayak gitu, ya Allah. alhamdulillah saya nemu kajian suluk gitu kan. Nah dari teteh Gimana itu ceritanya teh waktu itu teh? nggak tahu, ada di Facebook aja. Oh iya ada di Facebook ya. Ada di Facebook aja. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Pokoknya saya mulai baca-baca, saya mulai mikir gitu. Terus ada, perbaiki dulu sholatnya gitu kan. Alhamdulillah saya mulai memperbaiki sholat saya gitu kan. Udah di awal waktu sekarang mah gitu kan. Banyak, Baik tambahin make up day lah sholatnya. nggak apa-apa. Ya gitulah pokoknya. Iya apa. Udahlah Terus gitu Masya ya itu. Allah. Udah aja. Nah, udah gitu, target jalan gitu kan. Tapi nah udah mulai mikir gitu ya, ini teh bener enggak ya Udah ada kerjaan ini gelisah teh? ya? Udah gelisah banget. Ini teh bener aja pergi ya pagi, pulang kadang kita sampai jam 10 malam. Gila aja itu. Nah, suka Keluarga sedih. gimana tuh? Nah, makanya gitu. Nah, saya kan belum menikah nih. Nah, udah gitu tapi orang tua kan kasihan pulang kerja itu sambil bukain pintu gitu kan. Aduh udah jam 10 orang tua bukain pintu, nggak sempet ngobrol sama langsung tidur. Iya, Besok pagi langsung kayak gitu lagi, terus aja kayak gitu. iya. Saya nyadar baru, orang tua saya teh udah tua geuning ya, gitu. Iya, Terus iya, saya teh iya. gini-gini aja, ngasih duit aja, nggak asa Iya. nggak enak gini gitu kan. Udah Masya gitu Allah. orang tua itu sempat masuk rumah sakit jantung. Hmm, Saya kan di Garut ini sendiri ya Teh, nggak punya mm-mm, saudara, adik juga jauh satu di Bogor. Nah, saya kan harus mm, ngejaga nih. Nah, mm-mm. udah gitu, kerjaan
susah cuti gitu kan, tahulah Mhm. gimana gitu. Iya, Nah dari situ kebayang. semakin galau, semakin galau, ini Oh. kerjaan ini kok gini banget gitu ya, Mhm telepon mhm. selalu berdering gitu kan, Mhm mhm. udah tahu orang tua sakit, terus Mhm. aja, tapi, udahlah ini mah, jalanin Mhm. aja gitu. Mhm. Nah, Mhm. sementara tekanan dari perusahaan kan semakin gede di orang tua Iya, ada sakit, target mah tekanan terus aja naik. iya, target harus jalan terus, Iya. nggak bisa ditunda gitu kan. Iya, Makanya heeh. udah gitu perhitungan triwulan kan kita mah jalan di bank gitu, Mhm. ada penilaian khusus di bank gitu. Iya. Makanya udah dari situ saya mulai gelisah, eee, s pas udah gitu ada manajer yang strike banget yang, wah gila, Mmm. nggak bisa toleransi, orang mau alasan apapun juga dia nggak ngerti gitu, yang penting kamu Wah. masuk gitu. Manajernya udah sampai kayak gitu. Nah dari Mmm. situ nggak bisa izin, mungkin ini petunjuk gitu ya, petunjuk dari Mmm. Allah atau gimana, Ini saya orang tua akhirnya sakit li ya? sakit Bapak atau jantung ibu? gitu. Papa, Papa, heeh, mhm mhm. sakit jantung yang mama juga udah, jalannya susah kan, mama itu Mhm. kakinya udah sakit, makanya saya harus Mhm. ngurus 2 gitu. Ini nggak Mhm. bisa ditinggal, saudara nggak ada yang di Garut, udah aja. Mhm. Nah, mungkin ini petunjuk atau jalan gitu ya. Akhirnya Mhm. 2 bulan dari situ saya ngajuin resign, Mmm. gitu. Padahal, Mmm. udah saya itu dapat penghargaan di bulan Oktobernya, achievement terbanyak gitu, walaupun dengan Mhm mhm. kondisi itu masih ini. Tapi dipertahankan dari Kanwil dipertahankan gitu, jangan resign, kamu Iya. sebentar lagi promosi," gitu kan. Tapi Iya. la haula kataku teh ya, enggak, Kenapa ini waktu itu resign? Karena ini pengen ngurus orang tua iya, pengen ngurus alasannya? orang tua, pengen ngurus orang tua. Terus saya udah Mhm. capek banget gitu ya, ini kerjaan kok nggak Mhm. bisa Habis dipending 10 gini tahun gitu. Mhm, gitu-gitu wae, mhm, mhm. iya makanya dapat banyak tapi kok kayak gini gitu kan, mau dapat apa Mmm. lagi gitu kan. Iya. Pasti semakin ke sana tekanan juga pasti semakin besar gitu kan, kalau Iya. bank mah harus untung gitu intinya Mhm. gitu. Mhm Udah mhm. kayak gitu akhirnya saya ngajuin resign. Gitu, Mmm. nggak peduli apapun akan saya kerjakan gitu nanti mah buat Heeh nyari duit heeh. mah, Aku mah kalau engke ini mah gitu. kumaha engke we gitu Heeh kan. heeh heeh. Saya udah punya basic Mhm. marketing, udah punya Mhm. ini kenalan, relasi lumayan lah gitu. Mhm Makanya saya mhm. akhirnya mengajukan resign. Terus? Alhamdulillah udah resign itu Dan orang tapi, tua nggak apa-apa Teteh resign waktu itu? sampai sekarang sakit, tetep sakit Teh. Terus Enggak, jadi maksudnya selama 2 keputusan tahun ini keputusan ini, keputusan oh enggak. resign? Orang tua, ya udahlah gimana teteh aja Oh, gitu. ya Kalau orang tua alhamdulillah mah tuh, soalnya mhm. soalnya dia Kan mah ada tuh orang tua yang, "Loh kamu kok mundur? Terus kamu gimana kerjanya?" Nah mmm, itu tambah susah tuh. soalnya orang tua udah lihat kerjaannya kok kayak gitu banget gitu, Sabtu kadang harus lembur Sabtu Oh, Minggu kan. iya iya, "Ih kebayang kamu" marketing mah begitu memang. iya emang makanya, Mhm. "Udahlah ngapain juga gitu, udah cukup," orang tua teh, Mmm, "kayaknya udah mhm. cukup teh," gitu kalau orang tua bilangnya kayak gitu. Nah, Makanya terus udahlah ini tahun kapan? 2009 2020? enggak, Oh, sebelum 2019 corona akhir. ya? Iya, terus corona Teh, itu Heeh, udah masuk corona 2020 lah, heeh, heeh, udah heeh, masuk corona kan sementara saya harus kerja terus, orang tua heeh. sakit, saya Iya. takut kan, jadi saya kan harus ke instansi-instansi terus, harus ngeliling terus Oh, nggak ada iya alasan iya, kita nggak datang, pulang ke rumah jadi takut kan, orang tua iya. sakit, takut bawa virus sementara Itu jadi faktor yang menguatkan ya pada saat itu, iya, ah heeh. udahlah, Udahlah mhm, itu saya daripada takut banget. mengorbankan orang tua gitu. Mhm, emang Mhm, jam kerja, dikurangi, tapi kita kerjanya tetap nggak berkurang gitu kan, tetap mhm aja mhm. gitu. Iya iya, Akhirnya saya kebayang. ngajuin resign gitu. Akhirnya Mmm, 2020 itu saya resign, alhamdulillah lah mudah resign-nya juga disetujui. Nah, mhm, emang sih ujian udah resign itu banyak banget lah, orang tua mmm. sakit terus bolak-balik ke rumah sakit Itu kan gitu uang kan. tuh keluar semua tuh. Nggak apa-apa itu mah uang emang Heeh, keluar banyak, jadi tabungan itu eee, sok tabungan ya, aja punya gitu, tabungan. Setelah sok itu, aja, mhm. pemasukan dari mana? Saya jualan online Oh, saya jualan bilang online, marketing, iya iya. heeh, saya Eee, jualan online kayak walaupun
Kayak Mbak Kalaupun Indah nih di sini ada tidak tuh sama-sama. heeh, kalaupun tidak sebesar Terus gaji saya di waktu kerja ya, ya tuh mm-mm, jauh banget. mm-mm, Tapi saya pikir saya buat mm-mm, makan aja lah, buat makan sama kehidupan mm, sehari-hari udah alhamdulillah. mm. Oh, nampi gitu. Masya Apapun Allah. lah gitu. Nah, Eh, setelah setahun ini gimana dievaluasi? Udah setahun ini Menyesal nggak mundur enggak, gitu? nggak ada Oh, nggak penyesalan, ada ya? alhamdulillah. Aduh, nggak ada Alhamdulillah. banget gitu kan. Masya Jadi Allah. jadi tenang. Biasanya kan Hmm, telepon itu nggak bisa berdering, kantor itu kalau udah manggil hmm. jam 8 harus meeting, jam 8 malam itu harus meeting, saya harus datang. Udah ganti Waduh, baju di rumah, harus meeting. Nah, sekarang itu itu udah kayak dokter lega. aja gitu ya, harus ada operasi tuh Amit-amit. balik. Oh, ya Allah. Dokter gue nggak Iya. tiap malam, dah kalau jaga aja kalau Mhm, Dinda. heeh, kita juga emang nggak Oh, tiap malam, tapi kalau udah evaluasi nih, jadwal-jadwal oh, evaluasi pasti kayak gitu. ya Ah, gila. Allah. Jadi itu ya sempat diperjalankan dalam kehidupan yang secara duniawi berlimpah, boleh dikatakan Mhm, berlimpah. Tapi hati kering. Nah itu ya mhm, testimoni ya, bahagia mhm, gitu ya. Jadi kayak ada mhm. yang kering. 10 tahun tuh. Masya Allah. Dan sekarang apa nih setelah setelah berhenti dari deru debu, Mhm, sekarang udah berpindah apa hikmahnya kalau boleh lihat sejauh ini? mhm, udah gitu saya udah menata menata diri lah, lebih baik, Mm-mm. kalau sekarang kan sholat bisa ini, terus ngurus orang tua, bisa Mm. ngerjakan, kayak manusia normal lah, bisa ngerjain, Normal. Yang pekerjaan dulu nggak rumah, normal ya. bisa mengerjakan pekerjaan rumah, saya bisa nyuci baju, nyetrika Oh ya. sendiri, bisa beres-beres rumah gitu kan, Mm-mm. bisa ngurus Mm-mm. tanaman. Kalau dulu mah Mm-mm. boro-boro. Udah gitu Mm-mm. bisa menata diri dan alhamdulillah Oktober besok saya menikah gitu. Makanya Alhamdulillah, wow. Ini happy heeh, ending ya. makanya Jadi gimana alhamdulillah. gimana cerita sebentar nih kepo. Gimana ceritanya ketemu jodohnya? Kalau ini mah Mana emang ini dari 10 ini tahun yang ada yang lalu lagi ya. jomblo juga Kalau ini ceritanya. mah emang 10 tahun yang Sialan. lalu emang udah sama-sama gitu. Oh, di pekerjaan bareng. Apa? Sat- Bukan. Kenalnya di Dia mah mana? dia PNS, kita teman SMP, teman SMA, dan teman kuliah kalau itu. Oh, oh ya Allah, terus gitu ya. Tapi Udah kan mungkin temen beda dengan tiba-tiba, oh jadi serius nih. Itu titiknya di mana? emang mau serius, emang gini Teh, emang dari tahun 2012 itu kita dia udah emang mau serius. Hmm. Cuman saya itu kayaknya belum sanggup Teh kalau sambil kerja gitu Teh. Kerjaan saya itu Oh, kayak gitu, aduh gimana mau jadi istri yang baik dengan kerjaan jam 10 malam saya pulang, galau aja mhm, itu Teh. mhm. Saya takut Wah, takut menikah itu luar biasa. alhamdulillah. Ikut seneng ya Teh ya, Teh Des. Mhm, Kapan menikahnya nih? Insyaallah 8 Oktober. 8 Oktober. Aduh, kalau deket mah datang ya. Gitu Di Teh Garut. ceritanya. Iya di Garut. Garutnya di mana? Di Tarogong Teh, masih di daerah Garut Kota, Hmm. deket Cipanas. Kota, oh enak atuh ya, mohon, Mhm. kan suka deket pemandian di Iya situ deket, kan 2 ada. kilo ke sana, Oh iya deket tuh, banget. kalau saya nanti ke Garut, Iya tuh main, kabar-kabari. Kalau saya berlibur ke sukanya ke sini. Leles di situ, pijat Leles, tapi Oh, kan masih jauh nanti ke sana lagi ya, iya, heeh, dari masih Leles. beberapa kilo. Ya gitu Alhamdulillah, ceritanya. aduh, thank you for sharing this beautiful Iya, story nih, ini luar biasa indah sekali ya. Tuh, jadi tapi hmm, saya lihat titiknya satu ya, ketika, bisa jadi ini kan ini Mbak Desi dari yang sholat di akhir-akhirkan gitu ya, itu kan seperti orang yang menyepelekan Tuhan sih setidaknya ya. Kalau kita sholat nanti, kalau boleh dibilang gamblang tuh kita ya menyepelekan, Tuhan nanti aja gitu. Makanya Allah tuh sangat melihat, itu yang mengubah kehidupan ya sahabat-sahabat ya. Sholat di awal waktu, dan semua hal yang mengagungkan sholat, termasuk pakai pakaian yang paling bagus ya, mukenanya khusus, tempat sholatnya khusus, sejadahnya bersih gitu ya, khusus beli. Masa kita beli baju aja budgetnya banyak, beli sejadah eta udah 10 tahun bulukan nggak diganti ya.
rasanya kurang cocok. Coba itu sejarah tuh bikin belinya yang paling tebal gitu ya, biar pokoknya yang ini kotak aku dengan Allah Ta'ala, pakai wangi-wangian gitu. Jadi pakai baju itu Allah tuh ngelihat tuh kayak gitu-gitu. Tadi Teh Desi bilang, aku tuh sholat tuh suka nanti, soalnya males kalau habis wudhu mesti pakai make up lagi. Itu kan Allah lihat ya. Terus kemudian dia melangkah gitu. Dia melangkah, nggak apa-apa walaupun aku agak repot pakai make up lagi, tapi aku wudhu di awal waktu. Allah lihat kayak gitu-gitu tuh. Dibikin jadi rasa sepi itu, dan Allah Sang Rabbul Alamin bekerja ya. Dibikin dapat manajer yang kayak gitu, nyebelin gitu ya. Dibikin orang tua dikondisikan seperti itu. Nah, itu dilihat sebagai suatu gerak tangan Tuhan tuh di situ. Itu cara dia menyongsong, ke dia gitu. Bukan dengan wow, tiba-tiba ada angin yang seperti imajinasi. Enggak, kita bekerja dengan dunia ini. Dia bekerja dengan apa yang ada di alam ini. CDC manager itu ada di situ for a reason, by design. Orang tua dibikin sakit begitu for a reason. Semuanya mengerucutkan TDC ke suatu titik di mana udah pandemi for a reason. Aneh ya itu. Itu luar biasanya Allah Ta'ala tuh bikin suatu jalan takdir yang seperti seolah-olah padahal terpisah. Takdir manusia itu terpisah, tapi begitu disatukan jadi konsep, wow, orkestrasinya bisa saling nyambung, seolah-olah saling bersambungan. Plus ditambah pandemi, waktu itu udah berhenti aja. Penghasilan jauh berkurang, tapi alhamdulillah diikhlaskan. Jadi saya dengar ikhlas gitu, maksudnya senang mengerjakannya, jadi senangnya semua pekerjaan rumah yang buat sebagian orang mungkin misuh-misuh mengerjakannya, dia kerjakan dengan senang. Mengurus orang tua apalagi luar biasa. Jadi ada 3 hal ya, jihad ya itu. Yang pertama sholat di awal waktu, itu nomor 1 lah. Itu saya pikir, saya sering mewawancara orang, ngobrol sama orang, testimoninya begitu di titik mengubah sholat, berubah hidupnya. Nanti ini TDC belum cerita semua ya, tapi saya endus banyak hal yang Allah hadirkan setelah titik mengubah sholat. Kapan di situ? Coba ditelaah lagi Teh, tanggal berapa sok, nanti ketika di Zoom, iya bener gitu. Jadi itu stark contrast tuh. Ketika kita otomatis melangkah ke dia dengan sebuah persembahan yang mungkin sholatnya juga, aduh sholat kita masih gitu-gitunya, tapi dia melihat kita mau berjalan kembali kepada dia. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan Allah Ta'ala kecuali gerak sang hamba kembali kepada Allah Ta'ala. Tuh, barakallah Teh Desi, itu semua pada merespon di chat. Terima kasih sudah berbagi kisah, katanya semoga pernikahannya lancar ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Ayo kita sampaikan doa buat Teh Desi, buat pernikahannya yang akan menjelang, kehidupannya yang baru ya. Semoga lebih berkah. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Ibarakati umur kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Tuh, jadi dapat sedekah doa. Alhamdulillah ya sudah. Terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi pengalaman hidup. Nah, hal-hal seperti ini sahabat-sahabat yang di antara hal yang dinanti di dalam forum kajian suluk online gitu. Ketika kita membuka platform ini supaya kita berbagi ya. Karena setiap orang, saya yakin banget setiap orang tuh punya pengalaman testimoni kehidupan seperti ini. Let's share gitu. Supaya orang lain juga ikut terinspirasi dengan itu, tidak merasa sendiri menghadapi permasalahannya gitu ya. Dan bahwa dia itu betul-betul hadir. Nanti suatu saat kita bisa menjawab, Allah siapa? Man Rabbuka? Allah Ta'ala. Allah Rabb kita. Demikian kajian hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan semoga masih ada usia, kita lanjut lagi ke
masih di dalam dialog antara Musa dan Firaun. Terima kasih untuk silaturahmi dan partisipasinya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Saya pamit dulu. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Terima kasih Teteh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.